Apatah lagi orang tak kenal Allah, seenak dan semaunya bercerita Allah. Orang sudah kenal Allah saja payah dia menceritakan Allah tuh. Apatah lagi orang tak kenal Allah, tempo lebih sulit lagi. Rupanya Allah itu tidak bisa diceritakan lagi kalau sudah paham. Yang mana Allah tuh Ustaz? Yang mana nih? Ayai. Mana bisa lagi diceritakan Bapak Ibu? Sebab kalau udah paham disebut juga lagi dia bersifat. Kuncinya walaupun bersifat ketika disebutkan namun dia tiada bersifat. Akan payah Bapak Ibu. Ustadz udah sampaikan mik itu nih mik, dijelaskan Bapak Ibu nih mik kan. Lalu Bapak Ibu minta juga keterangan sama Ustadz, yang mana yang mik ini Ustadz? Ini Ustadz, ini. Ya kan, kalau udah paham, jangan disuruh juga Ustadz menjelaskan lagi. Yang ini Bu, yang ini Ustadz, yang ini. Itu yang Ustadz maksud tadi, ayai itu. Panik aku udah panik. Jangan dipanikkan juga lagi. Begitu memahami itu cukup rasa itu yang mesti dipahami itu. Rasa apa yang mesti hidupkan? Rasa Tuhan. Jangan rasa keakuan diri, rasa Tuhan itu. Rasa Tuhan itu Bapak Ibu, rasa yang tiada berasa. Rasa yang tiada berasa. Kenapa dikatakan rasa yang tiada berasa? Karena yang diri Tuhan itu Lihat nampak tuh? Ayah nampak tuh? Kosong. Tiada hampa tuh. Tuh tak bisa diceritakan tuh. Jadi kalau kita bicara tentang rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa. Ini contoh. Ini untuk ambil paham aja nih Bapak Ibu. Walaupun tidak yang sebenarnya, sulit untuk menceritakan sebenarnya. Misalnya nih tebu Bapak Ibu, tebu. Kita ambil serue tabu. Serue namanya, apa namanya itu? Seruas. Seruas nih. Potong kan, ambil kunyah. Apa rasanya? Manis. Kunyah lagi. Kunyah lagi sampai hambar. Yang hambar itu rasa Tuhan. Itu yang Ustaz maksud rasa yang tiada berasa. Hambar itu rasa Tuhan. Kalau yang hambar itu rasa Tuhan, maka kebahagiaan, ketenangan, kegalauan, kegelisahan, itulah yang dikatakan rasa Tuhan yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu itu. Sekarang Bapak Ibu ingin merasakan rasa Tuhan yang mana sebenarnya? Yang mana yang Bapak Ibu hidupkan? Munculkanlah itu. Kalau rasa bahagia, hidupkan rasa bahagia, itu yang rasa Tuhan. Kenapa? Rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira, rasa sedih, rasa galau, semuanya berasal daripada kehampaan itu. Bukankah yang manis dari seutas tebu, seruas tebu itu munculnya daripada kehampaan tadi? Maka rasa manis itu munculnya, terbitnya, asalnya daripada kehampaan. Itu maknanya. Segala yang wujud, segala yang ada, itu berasal daripada tiada. Dan tiada itulah wujud yang sebenar ada. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, itu munculnya terbit daripada kehampaan. Kalaulah itu semua terbit daripada kehampaan, maka rasa bahagia, rasa gembira, itulah rasa Tuhan yang sebenarnya, yang mesti dihidupkan di dalam diri. Inilah kuncinya, inni andazoni abdi bi. Aku menurut sangka hambaku kepada aku. Dia ingin merasakan aku pada dirinya, mau rasa apa? Ya nikmat, hidupkanlah rasa nikmat itu. Baik sangka kita selalu tenang kita. Kalau gelisah, terus tuh. Itu rasa Tuhan yang menjadi gelisah lagi. Rupanya Allah itu menurut kita saja. Kita mau mengaktifkan rasa Tuhan yang mana dalam diri. Rasa Tuhan letaknya di mana pada diri Bapak Ibu?
Oh, gak payah Ustaz ini sekali lagi jam 12 ya. Rasa jasmani pada diri Bapak Ibu letaknya di mana? Asam, asin, kelat, manis? Lidah. Lidah ya, ini rasa jasmani. Nah, letaknya lidah. Sekarang rasa Tuhan pada diri Bapak Ibu letaknya di mana? Hati. Hati yang mana? Kolbun yang mana? Itu dia kolbun latifatu rob. Itu dia ruhani. Ruhani ini diperjelas yang mana ruhani itu Ustaz? Yang ruhani itu pada diri Bapak Ibu tuh, itu yang disebut namanya ruh itu. Nah, itu rasa Tuhan ruh tuh. Apa maksudnya tuh rasa Tuhan tuh? Ini maksudnya adalah hayat. Wah, satu Tuhan tuh yang hidup tuh. Itu yang disebut namanya sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat. Nah, itu dia iradat. Ini yang rasa Tuhan tuh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu udah tahu namanya rasa Tuhan itu, hayat itu, sama basar kalam, itulah yang dikatakan nikmat. Yang nikmat tuh yang mana sebenarnya? Hidup itu nikmat tuh. Sama basar kalam ilmu qudrat iradat itu nikmat. Siapa yang nikmat itu yang sebenarnya? Aku, kata Allah. Itu maksudnya tuh. Ditunjuk-tunjuk yang payah juga. Yang mana yang hidup tuh pada diri kita Ustaz? Yang roh. Yang roh tuh yang mana tuh sebenarnya tuh? Ayat melihat. Mana ayat tuh? Roh juga lagi tuh. Yang hayat. Ya, Anda lihat. Pada diri Bapak Ibu itu yang ruhnya. Yang ruh itu pada diri Bapak Ibu itu yang nyawa. Ya nyawa itu pada diri Bapak Ibu itu yang napas tuh. Napas. Bapak Ibu payah mencari hidup di dalam diri. Padahal setiap detiknya Bapak Ibu bernapas kan? Kita payah mencari hidup dalam diri kita. Padahal setiap detiknya Pak Haji, kita nih bernapas. Jangan Bapak Ibu itu seperti ikan mencari air. Ikan mencari air tuh. Jadi ikan tuh kalau nak hidup dalam air, di mana hidupnya tuh? Itu yang maksudnya tuh. Kalau napas itu bukan nyawa. Dan kalau nyawa itu bukan roh, siapa sebenarnya tuh yang menapas tuh? Tuh mesti pahami tuh. Kan payah dijelaskan juga lagi, tambah pusing kita buatnya. Makanya jangan pusing-pusingan juga lagi. Dengar baik-baik, pahami itu. Makanya Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa di dalam dirimu dah aku sudah menjadi rahasia dirimu. Aku dah wujud pada dirimu. Aku yang menjadi nyawa tuh. Aku yang menjadi napas tuh. Aku yang menjadi ruh itu. Aku semuanya. Tapi ingat, aku hidup bukan karena ruh. Aku hidup bukan karena nyawa. Aku hidup bukan karena nafas. Aku hidup dengan sendirinya. Belum ada kehidupan. Akulah yang hidup. Belum ada dunia. Belum ada segala-galanya. Aku lebih dahulu sebelum adanya yang ada. Maka aku tidak pernah bersandar kepada nyawa, kepada nafas, kepada hayat. Karena akulah berdiri sendirinya. Aku yang beraku-aku di dalam aku itu. Sampai Bapak Ibu tak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu sebenarnya tuh. Berarti tidak berpikir Bapak Ibu lagi? Jangan dipikirkan juga lagi. Darah-darah paham dah lah tuh. Ya, sampai pagi ke rumah. Tuh. Ini rahasianya. Sekarang terakhir Bapak Ibu, ini terakhir pertama. Terakhir sekali lagi. Setelah hapus iblis di dalam diri dan muncul ma'rifat, maka ketika itu dia akan mengalir ke dalam bahjatul qulub. Bahjatul qulub ini apa namanya nih? Apa arti bahjatul qulub atau as-saghafah tuh?
Itu yang disebut namanya mata hati itu. Mata hati. Bahjatul qulub itu mata hati. Maka sifat setan, sifat pengarengkang, mada, itu hilang tuh. Sifat maden-naden lah, sifat kingkong, ya hilang tuh. Ketika dah hilang sifat setan mengaku-aku tadi itu, maka yang terbit dalam itu adalah nur. Itu dia. Yang nur itu, kalau dah terbit nur, ingat kata Allah, ana fi nuri, di dalam nur itu aku. Aku sebenarnya rahasia nur tuh, yang nur itu aku, karena aku yang menjadi rahasianya.